Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan selalu sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini dan seterusnya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Anak-anak kelas 6A, pada pertemuan kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA tentang adaptasi di tema 2 ini, persatuan dalam perbedaan. Tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan kalian dapat mengetahui dan menyajikan telaah mengenai adaptasi pada tumbuhan maupun pada hewan. Baik anak-anak, perhatikan layar PowerPoint berikut. Adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya, ya, terhadap lingkungannya. Nah, jenis adaptasi ini ada 3, nak, ya. Ada morfologi, ada fisiologi, dan ada tingkah laku. Nah, apa sih tujuan makhluk hidup beradaptasi itu? Tentunya adalah untuk bertahan hidup dan melindungi diri, ya, bertahan hidup dan melindungi diri, ya. Nah, ini jenis adaptasi secara rinci. Kalau morfologi itu berdasarkan bentuk-bentuk tubuh seperti paruh, kaki, daun lebar dan tipis pada teratai, ya, batang. Kalau fisiologi itu berdasarkan fungsi-fungsi alat tubuh seperti jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di pantai. Ukuran jantung para atlet lebih besar daripada orang-orang kebanyakannya. Kemudian ada tingkah laku, yaitu kebiasaan, ya. Kebiasaan berupa perubahan tingkah laku. Contohnya seperti apa? Bunglon, mimikri. Mimikri itu apa? Merubah warna kulit. Ada cicak, ototomi, dan paus atau lumba-lumba sering muncul ke permukaan. Nah, ini jenis adaptasi dan contoh-contohnya. Nah, kita akan langsung bahas mengenai adaptasi pada tumbuhan. Sekali lagi, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk terhadap lingkungan. Contohnya adalah adaptasi pada pohon jati. Nah, ini gambar pohon jati, anak, ya. Ini contoh gambar dari pohon jati. Pohon jati, randu, mahoni, dan kedong-dong ini adaptasi dengan cara meranggas. Apa itu meranggas? Meranggas adalah menggugurkan daunnya di musim kemarau dengan tujuan untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian ini ada gambar teratai, nah. Ini gambar teratai, nah ini ada eceng gondok. Nah, teratai dan eceng gondok, teratai itu memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat atau mempermudah penguapan. Kemudian eceng gondok itu ada batangnya berongga untuk mengapung di air. Sedangkan pada teratai, batang berongganya itu berfungsi untuk keluar masuknya udara. Akar eceng gondok itu panjang, lebat, berbandul untuk keseimbangan agar tidak terbalik, ya. Kemudian bakau. Nah, ini gambar pohon bakau, ya. Nah, bakau ini jenis akarnya itu akar napas. Ada ya akar napas. Ada juga akar tunjang. Nah, akar napas ini akar yang menjulang ke atas, ya. Dia tujuannya untuk mengambil oksigen. Nah, kemudian ada kaktus. Kaktus daunnya berduri dan batangnya dilapisi lilin. Untuk apa? Untuk mengurangi atau memperkecil atau menghambat penguapan. Kemudian batang kaktus itu mengembung untuk menyimpan cadangan air dan akarnya panjang
menyerap air. Kemudian di sini ada kunyit. Ini contoh gambar kunyitnya. Kunyit, bunga gladiol, jahe, lengkuas ini beradaptasi dengan cara mengeringkan daunnya. Untuk apa mengeringkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan. Ya. Kemudian jagung dan padi. Nah, ini contohnya gambar-gambar jagung ya. Jagung dan padi. Adaptasinya dengan cara menggulungkan daunnya. Untuk apa menggulungkan daunnya? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada pisang dan kelapa. Nah, ini contoh pisang ya. Pisang dan kelapa ini adaptasi dengan cara merobekkan daunnya ya. Daunnya dirobek. Tujuannya untuk apa? Mengurangi hempasan angin. Nah, kemudian di sini ada gambar kantong semar dan Venus. Nah, ini kantong semar anaknya. Ya, ini seperti piala ini kantong semar ya. Dan ini Venus ya. Nah, kantong semar dan Venus ini beradaptasi dengan cara mengeluarkan nektar untuk menangkap serangga. Kantong semar dan Venus itu menangkap serangga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nah, sehingga kantong semar dan Venus itu disebut sebagai tumbuhan insektivora, makan serangga ya. Nah, engsel kantong semar ini nih, engselnya ini di sini berfungsi untuk menangkap serangga. Nah, di dalamnya ada cairan nih sini untuk mencerna serangga. Ya, sekali lagi ini gambar kantong semar dan ini adalah gambar Venus. Nah, kemudian ini contohnya gambar cemara ya. Cemara. Nah, cemara, pinus, ini adaptasinya adalah daunnya berbentuk jarum. Nah, daunnya berbentuk jarum ya, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kemudian ini contoh gambar nanas nih. Nanas, mawar, bougainville, salak, randu, putri malu, durian, sukun. Nah, ini adaptasi dengan cara dia memiliki duri untuk melindungi diri dari musuh. Nah, kemudian di sini ada gambar sawo nih, nah ya. Gambar sawo. Nah, sejenis sawo, karet, nangka, jambu mete, bunga kamboja, alamanda, pepaya, mangga, sukun. Ini adaptasinya dengan cara memiliki getah sebagai pertahanan diri. Kemudian di sini ada ini gambar rebung ya, nak ya. Itu kayak bambu ya. Mentimun, rebung, rawe, bambu, rumput jelaga, jelantang. Ini adaptasi dengan cara memiliki bulu yang gatal, ya. Kemudian di sini contoh gambar kecubung nih, nah. Ini contohnya tumbuhan kecubung nih, nah. Kecubung, jarak, dan ilalang ini adaptasinya adalah dengan cara memiliki racun di dalam daunnya. Di daunnya ada racunnya, nah, ya. Kecubung, ilalang, jarak. Kemudian ini contoh tomat nih, nah ya. Tomat, cabai, dan rempah-rempah ini mengeluarkan minyak berbau tidak sedap. Kemudian ini contoh tali putri, nah ya. Adaptasi pada tali putri adalah memiliki akar hisap untuk mengambil air dan unsur hara dari tumbuhan ini. Jadi dia supaya dapat makanan sama aja seperti rafflesia ya, parasit berarti ya. Nah, di sini rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Nah, ciri-ciri khusus tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya ada xerofit, ada hidrofit, ada hygrofit, ada epifit ya, bisa epifit, bisa parasit juga, ada mesofit, ada halofit, ya, dan tumbuhan hidup di dua musim. Nah, untuk xerofit itu yang hidup di daerah yang kering, contohnya adalah kaktus. Kalau hidrofit, ingat hidro itu air, ya, berarti yang berair. Kemudian hygrofit, higro itu lembab, contohnya lumut, paku-pakuan, dan talas dengan ciri-ciri daun lebar dan tipis, memiliki stomata lebih banyak dari xerofit. Stomata ini keluar masuk ke udara pada mulut daun ya. Bedakan stomata sama lentisel. Kalau lentisel itu pada batang. Kemudian tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, contohnya epifit, ada juga parasit. Nah, bedakan epifit dan parasit. Kalau parasit sudah menumpang pada tumbuhan lain, ya udah dia numpang dan dia mengambil juga makanannya. Kalau epifit, ya dia menumpang pada tumbuhan lain, tapi dia tidak mengambil makanan. Cuman dia hanya menutupi cahaya yang masuk, seperti pada anggrek, vanili, dan mentimun. Ya, itu ada mesofit, tumbuhan daratan yang tumbuh dalam kondisi yang tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Ada halofit yang pada kondisi yang tergenang seperti bakau ya, dan adanya di dua musim, yaitu seperti ciri-ciri meranggas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, selain itu,
bentuk paruh burung itu berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Tujuannya adalah karena makanannya pun berbeda-beda. Seperti ini gambar bebek ya. Paruhnya dia bersudu nih, atau seperti dayung nih, untuk mencari makanan di air atau lumpur. Ini elang. Besar, runcing, kuat, tajam, dan melengkung untuk mencabik mangsa. Kemudian di sini ada pelatuk ya. Ada pelatuk, ada panjang, kuat, runcing untuk memakan serangga dan dia untuk memakan kayu ya. Ini kolibri nih. Panjang, kecil, dan runcing untuk menghisap madu. Pipit, pendek, kuat, paruhnya untuk memakan bibit-bijian. Dan ini pelikan nih. Berbentuk seperti kantong. Dia untuk menangkap makanan berupa ikan. Ya, jadi sekali lagi bentuk paruh burung untuk berbeda-beda tujuannya adalah karena jenis makanannya pun berbeda-beda. Nah, ini kakinya. Kaki burung berbeda-beda. Ada kakatua untuk memanjat dan memegang makanan, ada kaki ayam, ada kaki elang, kaki pipit untuk bertengger, ada kaki itik untuk berenang di air, dan kaki pelatuk untuk memanjatnya. Kemudian ada juga adaptasi bentuk gigi dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora berarti pemakan tumbuhan. Karnivora pemakan daging, omnivora adalah pemakan segala. Ya, ini ada dari jenis giginya juga sudah terdapat di layar PowerPoint berikut ya. Kemudian ada juga tipe mulut serangga. Ada penghisap seperti kupu-kupu, penusuk dan penghisap, kupu-kupu dan nyamuk, ada penggigit, belalang dan jangkrik, dan ada juga tipe penjilat, yaitu seperti lalat dan lebah madu. Nah, ini tipe mulut serangga ya, ada penghisap, penusuk, penggigit, dan penjilat ya. Kemudian kita masuk ke adaptasi pada hewan. Nah, gajah itu mengambil makanannya dengan menggunakan belalainya. Kemudian ada kucing. Kucing pada saat dingin, kucing tidur dengan melipat tubuhnya dan bulunya berdiri. Cakarnya runcing dan penglihatannya tajam, memiliki bantalan udara di kaki. Jadi sehingga ketika berjalan dia tidak mengeluarkan suara. Kemudian saya ada gambar unta ya. Nah, unta ini ada gundukan pada punggung unta nih. Ini namanya punuk ya. Untuk apa? Menyimpan cadangan makanan. Bulu mata unta itu melindungi mata dari debu. Kakinya pun tebal agar tidak kepanasan saat berjalan di gurun. Nah, ini gambar bunglon nanya. Bunglon adaptasi dengan cara mimikri, berubah warna kulit dan ciri khususnya lidah panjang dan lebar. Nah, bedakan ciri khusus sama adaptasi ya. Kalau adaptasi penyesuaian diri terhadap lingkungan, kalau ciri khusus itu yang dimiliki oleh hewan. Jadi kalau adaptasi itu buat melindungi dirinya, ya, buat melindungi dirinya. Nah, jadi kalau pada bunglon adaptasi dengan cara mimikri, ciri khususnya lidah panjang dan lengket. Nah, sama juga cicak nih, adaptasi dengan cara ototomi, memutuskan ekornya. Ciri khususnya adalah memiliki kaki perekat dan beralur sehingga dia bisa berjalan di tembok. Nah, ini gambar contoh gurita cumi-cumi ya. Dia mengeluarkan zat tinta untuk mengelabui musuhnya atau menyelamatkan diri dari musuh. Nah, ini ikan sidat. Nah, ikan sidat ini memiliki sengatan listrik nih, seperti halnya dengan ikan pari torpedo. Ya. Kemudian sih ada walang sangit, adaptasi dengan cara melakukan bau yang menyengat. Ada walang daun, kamuflase ya. Jadi warnanya bisa menyerupai seperti daun. Ada harimau, anjing, singa, dia memiliki kuku dan gigi yang tajam untuk melindungi diri. Kambing, kerbau, kijang, dia memiliki tanduk. Kalajengking, kelabang, lebah, laba-laba. Nah, ini contoh kalajengkingnya, dia memiliki sengatan beracun namanya. Kemudian ada siput, kelumang, bekicot, penyu, dan kura-kura dia memiliki cangkang. Ya, cangkang untuk melindungi diri ya. Ini ada musang, kecoa, kumbang nih. Nah, ini contoh dari musangnya, dia beberapa mati. Nah, ini contoh dari terenggiling. Nah, terenggiling, luwing ini menggulungkan tubuhnya untuk melindungi diri. Kemudian ada hibernasi. Ada hibernasi, ya. Ada hibernasi, yaitu teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya. Contohnya beruang, ular, kura-kura. Dan ada juga estivasi adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat pada musim panas dengan suhu yang panas dan kering. Contohnya seperti kelelawar dan tupai. Nah, ini contoh dari adaptasi pada hewan ya, pada hewan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri khusus. Ya, fungsi ciri khusus pada makhluk hidup, ya, untuk mempertahankan hidup ya. Ciri khususnya diantaranya adalah nih,
Posisi kelawar. Kelawar posisi tidurnya adalah terbalik dan bergelantungan. Dia memiliki sayap yang tipis, ya, sayap tipis, dan kelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa sih ekolokasi? Kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitar, ya, untuk menemukan mangsa ya dengan menggunakan sistem sonar. Nah, bunyi yang dihasilkannya adalah bunyi ultrasonik. Nah, kelelawar ini disebut sebagai hewan nokturnal, yaitu adalah hewan yang aktif di malam hari. Ada nokturnal, ada diurnal. Kalau diurnal itu siang hari. Kemudian ada gambar lumba-lumba. Lumba-lumba ini termasuk hewan mamalia ya, yang menyusui ya. Gelombang bunyi pun sama ultrasonik. Nah, di lumba-lumba ini ada benjolan pada lumba-lumba nih, namanya melon bunyi. Ya. Kemudian ada rahang bawah berfungsi untuk menangkap pantulan bunyi, dan lumba-lumba pun sama, memiliki kemampuan ekolokasi ya, kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitar. Kemudian ada bebek. Bebek kakinya berselaput untuk berenang di air dan berjalan di lumpur. Paruhnya, pipi, dan lebar tadi udah dibahas ya untuk bebek ya. Dan tubuh itu dilapisi minyak agar tidak tenggelam ketika berenang. Nah, ini ada burung hantu, memiliki mata dan telinga yang tajam. Tujuan untuk apa? Menemukan mangsa. Kelihatannya sangat baik di dalam gelap dan matanya lentur. Nah, ini namanya bunga koral ya. Ya. Sejenis binatang hidup di air, yang hidup di laut, menempel di dasar laut dan menunggu datangnya makanan. Pada sisi tubuhnya nih terdapat lubang halus tempat masuknya air. Jika kumpulan bunga karang mati, akan menjadi kerangka karang, dan kumpulan dari kerangka karang akan menjadi terumbu karang. Nah, ini kuda laut berkembang biak dengan cara ovipar. Telurnya dihasilkan oleh kuda laut betina, tapi setelah dibuahi, disimpan di dalam perut kuda laut jantan. Kemudian ada gambar semut. Nah, semut ini memiliki dua antena untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Fungsi antenanya itu untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan koloninya dan menemukan benda di sekitarnya. Jadi dia berkomunikasi dengan menggunakan antena ya. Kemudian ada ikan pemanah, menyemburkan tetes-tetes air untuk menangkap mangsa dan mendapatkan makanan. Makanannya serangga dan hidupnya di air tawar. Nah, kemudian ada lebah. Lebah hidupnya secara berkoloni. Satu koloni dipimpin oleh satu ratu lebah yang bertugas bertelur. Lebah pekerja merupakan lebah betina bertugas mencari nektar dan merawat sarang. Dan lebah jantan bertugas mengawini ratu lebah. Nah, sekat lebah di bagian mana? Ada di bagian ekor. Nah, tadi kan ada keterangan koloni. Nah, ternyata ada perbedaan antara koloni dan soliter. Kalau soliter itu hewan yang hidup menyendiri, sedangkan koloni itu hewan yang hidup berkelompok ya. Sekali lagi, koloni berkelompok, kalau soliter sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas tumbuhan sudah, hewan sudah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat hewan, tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, sekarang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan, bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga. Itu manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sekarang kalau apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan? Bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, dan bahan obat, penghasil minyak atsiri, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan bahan penyedap makanan. Bahan obatan itu apa saja sih, Nak? Contohnya, nah ini ada daun sirih. Ternyata daun sirih itu memiliki khasiat untuk obat gatal-gatal, sariawan, dan untuk mencegah mimisan. Ada daun kumis kucing sebagai obat batu ginjal, jambu biji obat diare, mentimun obat darah tinggi, bunga melati obat demam, dan kulit batang kina itu untuk obat malaria. Nah, minyak atsiri ini ternyata itu dapat digunakan untuk industri kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ya. Nah, dan juga digunakan sebagai pewangi rasa alami seperti minyak kayu putih dan serai. Nah, baik anak-anak, itulah pemaparan kajian muatan pelajaran IPA tentang adaptasi ciri khusus pada hewan dan tumbuhan serta manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Nah, jangan lupa kalian download video pembelajaran ini dan kalian dibaca juga rangkumannya ya, Tetap semangat dalam belajar, raih prestasi, dan jaga kesehatan. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.